اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin sab'ati yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai khulasah dari metode sab'ati, cara praktis belajar qiraatus sab'ah hanya dengan cukup 7 jam saja. Untuk itu mari bagi kawan-kawan para muhibbin sekalian yang sudah mempunyai kitab Khulasah Sab'ati, kita bisa lihat pada halaman yang ke-25. Pada halaman ini kita akan membahas salah satu di antara kunci dari pembelajaran qiraatus sab'ah kita, yaitu di mana pada bagian yang pertama ini adalah pembahasan mengenai mimul jam' faqat, yang artinya adalah khusus pada mim jamak saja. Bagaimanakah para imam dari qiraatus sab'ah yang membaca ketika dalam suatu kalimah ada mim jamak? Maka di sini kita bagi menjadi 2 bagian, bahwa imam qiraatus sab'ah yang 7 melalui tiap-tiap dari masing-masing imam punya 2 rawi. Maka di sini bagian pertama adalah mim jamak tetap dibaca dengan sukun, dan bagian yang kedua mim jamak dibaca dengan silah. Pada bagian yang pertama mim jamak dibaca dengan tetap sukun tanpa silah. Maka di sini yang membaca dengan menetapkan sukun pada mim jamaknya, yaitu di situ ada yang pertama Imam Asim, Imam Ali Al-Kisai, Imam Ibnu Amir, Imam Abu Amr, Imam Nafi' dan Imam Hamzah. Seperti apakah contoh yang ada dengan menetapkan mim jamaknya tetap dengan sukun? Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-7 daripada suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada lafaz 'alaihim dalam ayat yang ke-7 min suratil Fatihah ini, maka bagi ke-6 imam tadi dengan tetap menetapkan mim jamaknya dengan sukun, tidak disilahkan. Kalau tadi kita katakan ada Imam Asim, Imam Ali Al-Kisai, Imam Ibnu Amir, Imam Abu Amr, Imam Hamzah dan Imam Nafi', maka khusus dari rawinya Imam Nafi' yang bernama Qalun, ini merupakan wajah yang pertama daripada pembacaan mim jamak tetap mensukunkan mimnya, tidak dibaca dengan silah. Contoh lain misalkan ketika kita melihat dalam ayat-ayat ataupun di surah yang lain, seperti misalkan di akhir suratul Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Di sini tetap dibaca dengan mimnya tetap sukun, tidak dibaca dengan silah. Contoh yang berikutnya kita akan bacakan pada surah Al-Ma'un. Kita fokus khusus pada pembelajaran kita pada khulasah yang pertama ini adalah kita fokus melihat pada mim jamaknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Perhatikan pada ayat alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Pada kedua tempat dari dua ayat min suratil Ma'un, kesemuanya tetap dibaca dengan mimnya sukun, tidak dibaca dengan silah. Walhasil pada mim jamak yang pertama dengan menetapkan mimnya tetap dengan sukun, itu merupakan pilihan daripada 6 imam sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Berikutnya mim jamaknya dibaca dengan silah. Tentu di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dibaca dengan silah qasar 1 alif. Yang kedua silah tawasud 2 alif, dan yang ketiga silah tul dengan 3 alif. Pembagian yang pertama dari mim jamak yang dibaca dengan silah, maka itu merupakan satu jenis bacaan yang dibaca oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Qalun. Jadi kalau kita kembali pada surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-7, bagi qiraatnya Imam Ibnu Katsir pada mim jamaknya maka dibaca dengan silah qasar 1 alif. Contohnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau kalau di akhir suratul Kafirun maka bacaannya akan menjadi lakumu dinukumu waliyadin. Kita fokus pada mim jamaknya. Atau kalau pada suratul Ma'un alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sekali lagi, pada tiap-tiap mim jamak dari ketiga contoh di atas oleh Imam Ibnu Katsir dan Qalun dibaca dengan silah qasar panjang 1 alif. Dan ini merupakan khusus bagi qiraat Imam Qalun, merupakan wajah yang kedua. Seandainya kita gabungkan dengan bacaan Imam Qalun, yang pertama pada mim jamak tadi tetap dibaca dengan sukun, maka yang kedua wajah bagi qiraat khusus Imam Qalun dari Nafi' dengan membaca silah 1 alif. Yang kedua adalah bacaan Qalun. Ini merupakan wajah ketiga, atau sering bagi sebagian para muhibbin ilmu qiraatus sab'ah menyebutnya wajhu Qalun binafsi, atau wajahnya Imam Qalun yang tidak dimiliki oleh imam lain. Sebagaimana kalau wajah yang pertama tadi ada Imam Asim, Ali Al-Kisai, Ibnu Amir, Abu Amr, Hamzah, dan yang lainnya. Sementara kalau wajah yang dengan mim jamaknya silah qasar ada atau bersamaan dengan Imam Ibnu Katsir, namun pada wajah yang kedua dengan tawasud, di sini khusus bacaan Imam Qalun saja dengan panjang 2 alif. Namun yang paling masyhur adalah sebagaimana pada pembahasan silah mim jamak yang wajah ketiga daripada yang dibaca dengan silah, yaitu oleh Imam Warash dari qiraatnya Imam Nafi', maka bagi Qalun merupakan wajah ketiga, namun bagi Imam Warash merupakan wajah yang khas ketika ada
silah mim jamak oleh Imam Warash wajib dibaca dengan tul 3 alif dengan syarat idza kana muqtarinan bil hamzil qat'i, yakni ketika sesudah mim jamak ada hamzah qat'i, maka bagi kolon dibaca dengan 2 alif, sementara bagi Warash dari Imam Nafi' dibaca dengan 3 alif. Walhasil kalau kita baca pada akhir surah Al-Fatihah bagi qiraatnya Imam Qalun ataupun Imam Warash melalui wajah yang kita sebutkan di akhir tadi, maka kedua-duanya dikarenakan sesudah mim jamak tidak ada hamzah qat'i, maka tetap dengan mensukunkan mim jamaknya. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau contoh yang akhir surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Di sini sebagaimana pada suratul Ma'un, alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dari ketiga jenis contoh dari 3 surah yang sudah kita sebutkan tadi, kita fokus sekali lagi khusus pada silah mim jamaknya, maka bagi qiraat Imam Qalun ataupun Imam Warash tetap dengan mensukunkan mim jamaknya. Bagaimana ketika bertemu dengan hamzah qat'i? Maka di situ oleh Imam Qalun dan Imam Warash boleh dengan memanjangkan panjang 2 alif, dan sementara Imam Warash memanjangkan dengan panjang 3 alif. Contohnya apabila kita melihat di awal surah Al-Baqarah, kita contohkan sepenggal sebagian daripada ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Perhatikan pada kalimat 'alaihim a'anzartahum. Oleh Imam Qalun dibaca dengan panjang tawassut 2 alif, sementara oleh Imam Warash maka menjadi panjang 3 alif. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Pada pembahasan ini sekali lagi kita masih fokus pada silah mim jamaknya, tidak pada pembahasan yang lain. Untuk itu dari pertemuan khulasah yang pertama ini, insyaallah melalui khulasah dari metode kami di metode Sab'ati, insyaallah siapapun para muhibbin sekalian, ketika melihat ada mim jamak yang bertemu dengan hamzah qat'i, maka itu merupakan pilihan daripada Qalun dan Imam Warash saja. Sementara ketika silah mim jamak sama ada, baik di situ ada alif ataupun tidak bertemu dengan hamzah qat'i maksudnya, maka di situ kesemuanya dibaca oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Qalun yang wajah kedua. Sementara yang lain, baik ada hamzah qat'i ataupun yang tidak bertemu dengan hamzah qat'i, kesemuanya tetap dibaca dengan sukun pada silah mim jamaknya. Untuk itu sekian, mudah-mudahan pada pertemuan khusus pembahasan khulasah dari metode kami mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah